Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan untuk kita semua. Selamat siang, sore, malam, Pak Riko. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan ulang mengenai temuan kami terkait menyoal dana ilegal atau dalam hal ini yang akan kita bahas extra budgetary fund Polri melalui kacamata teleologi, deontologi, dan keutamaan. Di sini di kelompok 7 kami ada 5 orang, ada saya sendiri, Alif Al-Azi, ada Devi Purwanti, Nadia Damayanti, Muhammad Rayhan Akso, dan Nazala Fadli Kalkarima. Mungkin bisa lanjut di layar. Ya, jadi sebelumnya, sebelum mulai, presentasi ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui bagaimana salah satu aspek buruknya kinerja Polri ini dilihat melalui kacamata lemahnya akuntabilitas fiskal maupun ini nantinya akan kita lihat ataupun kita buktikan dengan melihat praktik dana ilegal sistematis yang dilakukan dengan yang sudah ada dengan tipologinya yang dibuat oleh Baker tahun 2012. Di samping itu, presentasi ini juga akan melihat bagaimana lemahnya akuntabilitas fiskal dan pencarian dana Polri apabila dikaitkan dengan etika teleologis, deontologis, dan keutamaan. Ketiga aspek etika ini nantinya akan memberikan gambaran lebih lanjut bagi mungkin dilema ataupun relasi antara lemahnya akuntabilitas fiskal dan kebutuhan untuk mereformasi Polri secara pendanaan. Mungkin bisa hanya 48 yang nilai citra kepolisian secara baik gitu. Dan setidaknya ada beberapa analisis mengenai buruknya kinerja Polri. Beberapa peneliti yang beraliran sumber daya manusia menganggap bahwasannya buruknya kinerja kepolisian ini salah satunya diakibatkan oleh sumber daya Polri. Walaupun begitu, ada beberapa pandangan lain yang melihat bahwasannya buruknya kinerja Polri itu dipengaruhi oleh aspek lain gitu. Tulisan Baker tahun 2012 itu menyoroti bahwasannya lemahnya kemampuan Polri dalam mencari, mengelola maupun mempertanggungjawabkan pendanaannya itu yang membuat Polri memiliki kinerja yang buruk gitu. Hal ini nanti akan dibuktikan dengan adanya tipologi yang nanti akan dijelaskan. Mungkin bisa dilanjut dulu, bisa. Oke. Eh, jadi seperti yang tadi disampaikan, premis utama dari tulisan ini tuh yang adalah lemahnya akuntabilitas fiskal dari Polri. Tapi dari mana sih lemahnya akuntabilitas fiskal Polri itu bisa terjadi? Jadi eh, secara historis gitu, keluhan Polri ini semenjak reformasi dan semenjak kehadirannya pasca 98 yang membesar, itu tuh sering mengeluh gitu terkait kurangnya pendanaan yang diberikan. Karena yang sebelumnya TNI menguasai terkait pengamanan masyarakat dan sekarang dipindah tugaskan ke Polri, jadinya anggaran yang sebelumnya oleh Polri untuk operasional pun membengkak gitu. Nah, kurangnya anggaran yang disediakan oleh negara ini pada akhirnya membuat Polri itu mencari sumber dana lainnya. Dan hal ini yang sering dinamakan sebagai extra budgetary fund, di mana extra budgetary fund itu merujuk kepada fenomena transaksi pemerintah yang dilakukan di luar anggaran undang-undang anggaran ataupun anggaran pemerintah yang sah. Jadi Polri melakukan ataupun mengambil anggaran dari anggaran yang sah ataupun ABN gitu. Nah, EBF ini atau extra budgetary fund ini merupakan sumber dana fleksibel yang bisa dapat dari mana aja gitu. Mulai dari mungkin masyarakat dan lain-lain itu yang terakan kita jelaskan. Tapi EBF ini yang jelas jadi fenomena yang hadir di kepolisian. Dari mana kita bisa tahu adanya catatan akuntabilitas fiskal ini bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2005, di mana Polri sendiri punya aset yang berasal dari dana di luar APBN bernilai sejumlah 12,586 miliar, 63,83 miliar dalam bangunan, yang 12,58 miliar ini dalam bentuk apa bentuk peralatan dan lain-lain, dan 38,5 miliar ini dalam bentuk kendaraan dan peralatan. Jadi ada banyak anggaran yang ada di Polri ini didapatkan dari luar APBN. Selanjutnya, dan berdasarkan historisitas juga, sebenarnya pencarian dana di luar APBN ini selalu hadir di
di kelompok yang memiliki penguasaan pengamanan gitu. Mungkin dulu kita tahu ada konsep ABRI atau tentara yang punya yayasan Super Semar, dan di situ tuh yayasan Super Semar itu mendapatkan dana dari berbagai pihak gitu, untuk menjamin bisnisnya bisa tetap ada dengan pertukaran pengamanan yang diberikan. Dan sekarang menurut dalam konteks Polri pada saat ini, menurut Baker tahun 2012 terdapat 3 tipologi sumbangan yang dilakukan oleh Polri. Yang pertama ada parmin atau partisipasi kriminal, di mana parmin itu biasanya didapat dari jaring kriminal. Yang kedua ada partisipasi teman, yang didapat dari teman-teman ataupun sektor swasta. Dan yang ketiga parmas atau partisipasi masyarakat, yang didapatkan dari masyarakat ketika masyarakat melakukan acara dan diberikan pengamanan oleh Parmin. Nah, diberikan pengamanan oleh polisi. Bukti dari ketiga tipologi ataupun studi kasusnya itu bisa dilihat dalam tabel tabulasi silang yang dihimpun dari berbagai sumber di sebelah ini. Mungkin bisa di next slide. Mungkin jadi ini salah satu contoh partisipasi kriminal yang adanya dugaan kasus perjudian konsorsium 303 Verdi Sambo. Itu tuh jadi salah satu contoh adanya dugaan partisipasi kriminal untuk mendapatkan dana di Polri. Yang kedua untuk partisipasi teman, di studi yang dilakukan Baker juga dijelaskan bahwasanya markas besar Polri itu diletakkan di area SCBD akibat sponsor dari uh, pengusaha konglomerat Artagraha atau Tommy Soeharto gitu. Dan kalau partisipasi masyarakat, seringkali kita bisa melihat adanya uang yang didapat oleh Polri dari masyarakat, misalkan dari fenomena-fenomena seperti mobil pengamanan, Furider, maupun panwal yang seringkali dijadikan instrumen untuk mempermudah masyarakat apabila ingin mendapatkan pengamanan gitu. Ini beberapa contoh dari tipologi aktor yang memberikan alokasi dana ekstra budgetary fund yang telah dibahas oleh BK. Mungkin Oke, yang selanjutnya adalah teori dan konsep. Istilah teleologi, yang pertama adalah etika teleologi. Istilah teleologi berasal dari kata Yunani, yaitu telos, yang artinya tujuan, dan logos yang artinya ilmu. Etika teleologi menekankan pada bagaimana seseorang bertindak di situasi tertentu berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dapat dinilai baik apabila tindakan tersebut memiliki tujuan yang baik dan membawa akibat yang baik pula. Untuk mengetahui untuk siapa tujuan yang baik itu, apakah untuk diri sendiri atau banyak orang, maka etika teleologi digolongkan menjadi dua macam, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Suatu tindakan yang dinilai baik apabila berakibat baik bagi diri sendiri disebut egoisme etis, sedangkan suatu tindakan yang dinilai baik apabila tindakan yang baik bermanfaat bagi banyak orang disebut utilitarianisme. Selanjutnya, Oke, untuk teori deontologi sendiri dibuat oleh Immanuel Kant yang berpendapat bahwa adanya rasa tanggung jawab membuat suatu tindakan menjadi bermoral. Inti dari teori deontologi lebih berfokus pada apa yang dilakukan dibandingkan dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, sebaik apapun tujuan tidak dapat menjadi justifikasi atas perbuatan yang tidak bertanggung jawab atau tidak bermoral. Selanjutnya tentang etika keutamaan. Berbeda dengan teologi dan deontologi, etika keutamaan menggambarkan disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dirinya bertingkah laku sesuai moral. Dalam kerangka etika keutamaan, dimensi sifat yang melekat adalah keberanian, kontrol, kemurahan, dan kejujuran. Jadi, etika keutamaan ini justru tidak berfokus kepada tindakan. Akan tetapi, perspektif etika ini lebih memfokuskan mengenai sifat apa saja yang sekiranya harus didorong agar kita lebih bijak dalam mengambil tindakan. Pada intinya, jenis etika ini berargumen bahwasannya tujuan maupun proses juga harus dilengkapi sifat mulia yang dimiliki oleh individu. Lanjut. oke, yang selanjutnya pembahasan mengenai etika teleologi. Menurut Baker, 2012, terdapat perbedaan yang serius antara dana yang dibutuhkan oleh polisi dengan dana resmi yang dialokasikan oleh pemerintah. Beberapa hal yang mengganggu distribusi anggaran Polri meliputi proporsi dana yang tidak layak untuk sistem komando Mabes dan alokasi yang berlebihan untuk pengadaan gaji dan infrastruktur dengan biaya operasional dan biaya untuk menjaga keamanan dan supremasi hukum dibanding implementasi kebijakan dan program itu sendiri. Selain itu, pencairan dana ke Polsek dan Polres mengalami penyusutan yang membuat mereka hanya menerima anggaran dari Mabes dengan 15% lebih sedikit dari yang telah dialokasikan. Transfer uang hingga subsidi bensin dan listrik dari Bank di Mabes ke unit distribusi Polda memakan waktu 3-5 minggu dan sampai ke Polres dan Polsek masih beberapa minggu lagi.
Kemacetan aliran dana tersebut menghasilkan surplus anggaran sejumlah 20-40% dari yang dialokasikan. Keluhan atas alokasi penganggaran Polri ternyata telah terdengar sejak pembentukannya di tahun 2003 karena anggaran yang diberikan pemerintah hanya mampu memenuhi 30% dari biaya kebutuhan Polri. Di tahun 2011, ditemukan kendala yang muncul walaupun anggaran Polri telah naik 9,5%, seperti kurangnya anggaran pengadaan BBM, alokasi anggaran perorangan, alokasi anggaran operasional penyelidikan, dan lain-lain. Pada tahun 2018, Polri merasa lemahnya penanganan kasus reserse yang disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk memprosesnya. Anggaran yang digunakan untuk penyidikan dan penyelidikan tidak sebanding dengan tingkat kesulitan kasus yang ada. Reserse memakan dana kontingensi, dana dukungan Kapolri, atau dana revisi dari anggaran lainnya untuk mencukupi kebutuhan anggaran dalam penanganan kasus. Adanya kekurangan dana yang dibutuhkan oleh Polri dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah menyebabkan Polri mencari sumber dana lainnya melalui extra budgetary refund atau EBF. EBF yang berasal dari mana saja seperti sumbangan sukarela, perusahaan, atau bantuan luar negeri menunjukkan adanya bahwa Polri bertindak di situasi tertentu berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau egoisme etis. Hal tersebut karena kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah yang membuat Polri mencari sumber dana lain, membuat Polri melakukan berbagai sumbangan seperti yang telah dijelaskan oleh Becker 2012, yaitu partisipasi kriminal seperti dugaan konsorsium 303 Ferdi Sambo, partisipasi teman seperti sponsor perusahaan konglomerat bernama Tommy Soeharto, hingga partisipasi masyarakat seperti pembayaran keamanan untuk kendaraan hingga pengamanan dan pengawalan untuk mempermudah jalan masyarakat. Dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dana Polri, masyarakat tidak mendapatkan manfaat baik yang besar atas hal tersebut atau utilitarianisme, karena masyarakat justru harus membayar untuk memperoleh pelayanan, perlindungan, dan pengamanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Polri telah melanggar etika teleologi karena tujuan Polri yang hanya menguntungkan diri sendiri untuk mendapatkan dana atau bentuk dari egoisme etis. Sedangkan masyarakat harus membayar untuk memperoleh perlindungan dan pengamanan yang membuat mereka tidak mendapatkan manfaat baik atas tujuan Polri sebagai pelindung dan pengaman masyarakat atau bentuk dari pelanggaran utilitarianisme. Banyak dari masyarakat yang mengaku dimintai uang ketika hendak melaporkan tindak pidana oleh sejumlah oknum polisi. Tindakan tersebut tergolong sebagai pungli atau pungutan liar yang menjadi bentuk ketidakprofesional Polri. Padahal seharusnya Polri menjadi pelindung dan pengaman bagi masyarakat karena masyarakat sendiri telah membayar pajak dan retribusi untuk menggaji Polri agar polisi memberikan keamanan setiap warga negara. Masyarakat akan menanggung kerugian atas perbuatan melanggar etika, yaitu pungli yang melanggar tujuan polisi untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Respon masyarakat atas adanya kasus pungli oleh Polri adalah adanya keresahan dan perasaan terganggu akibat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat menjadi tidak senang karena seharusnya polisi dapat menjadi pengayom dan contoh yang baik bagi masyarakat, sehingga tindakan Polri menjadi tindakan yang meresahkan masyarakat. Selanjutnya. Oke, untuk etika deontologi sendiri tidak tercermin di dalam tubuh Polri karena EBF merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa segala pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri dibebankan pada APBN. Polri merasa dana yang berasal dari APBN tidak bisa menutupi semua kebutuhan, padahal setiap tahunnya Polri sudah mengajukan penambahan anggaran. Hal ini menyebabkan Polri akhirnya menerima sumber dana baru berupa EBF. Tujuan EBF untuk menutupi kekurangan pendanaan Polri sendiri tetap tidak bisa menjadi justifikasi perbuatan mereka yang melanggar hukum positif yang berlaku. EBF yang sudah mendarah daging ini membuat praktek-praktek mendanai Polri seolah-olah merupakan hal yang normal. Seiring berjalannya waktu, praktek EBF ini bahkan digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melindungi pelanggaran hukum. Contoh praktek EBF ada pada baru-baru ini, yaitu pengakuan pejabat Polri terhadap adanya aliran dana dari tambang ilegal agar tambang tersebut dapat tetap berjalan. Pada kasus tersebut, Polri melakukan dua pelanggaran hukum. Yang pertama, mereka menerima suap gratifikasi dan menerima aliran dana dari non-APBN seperti, dan kedua, mereka melanggar pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum. Tetapi pada kasus tersebut, Polri justru melindungi para pelanggar hukum. Polri perlu menegaskan kembali bahwa pendanaan Polri hanya cukup dengan APBN tanpa adanya sumber tambahan dana lainnya, seperti yang tertuang pada regulasi, dan memberikan sanksi tegas kepada anggota mereka yang melanggar. Namun, pada kenyataannya, selama ini, sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif saja. Kemudian dibutuhkan sanksi yang lebih membuat jera, seperti pasal 21 Undang-Undang Nomor
28 tahun 1999 yang mengatur bahwa penyelenggara negara yang melakukan hal melawan hukum seperti suap atau KKN akan dikenai sanksi pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Next. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan tentang etika keutamaan. Nah, Polri sendiri yang merupakan garda terdepan, yaitu sosok pemimpin dalam sektor keamanan di Indonesia, tidak mencerminkan keteladanan moral dari fenomena penganggaran dana melalui EBF. Hal ini dapat dilihat dari, yang pertama, lemahnya kontrol diri. Pengendalian diri merupakan kemampuan mengatur, mengendalikan, dan membimbing tingkah laku sendiri kaitannya dengan kasus yang sedang dibahas di tubuh Polri dapat diambil kemaknaan bahwa buruknya sikap pengendalian pada diri masing-masing anggota Polri. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya terbentuk suatu partisipasi kriminal di tubuh Polri, yaitu seperti dugaan konsorsium 303 Verdi Sambo dengan perputaran dana sebesar 155 triliun. Yang kedua, tidak mencerminkan sikap kebijaksanaan. Polri mengeluhkan atas kurangnya pendanaan dari negara yang pada akhirnya mencari sumber dana lain melalui EBF. Berdasarkan hal ini, menandakan bahwa institusi Polri tidak bijaksana dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh negara sehingga melakukan EBF. Yang ketiga, tidak mencerminkan sikap kejujuran. Tindakan Polri yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan praktik korupsi. Seperti yang dirangkum Global Corruption Barometer, mencatat bahwa kepolisian masuk peringkat ketiga tertinggi sebagai institusi penerima suap dan paling korup. Dan yang keempat, tidak mencerminkan sikap keadilan. Polri memberikan jasa lebih kepada masyarakat yang rela membayar. Seperti pengamanan dan pengawalan seringkali dijadikan instrumen untuk mempermudah jalan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, menandakan Polri terkesan pilih-pilih dalam membantu masyarakat. Berdasarkan perspektif etika keutamaan, perbaikan harus dimulai dari dalam diri masing-masing anggota Polri, bukan dari perbuatan dan konsekuensi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan acara keagamaan rutin, seperti mengundang penyuluh agama untuk memberikan pemaparan, membaca kitab suci, dan melakukan kegiatan positif lainnya dalam rangka memupuk keteladanan moral. Perlu juga memiliki figur seorang tokoh teladan atau orang baik, bukan sekedar orang yang melakukan tindakan baik. Oke, mungkin untuk kesimpulannya, secara utuh konsep EBF dan implikasinya, terutama hal-hal yang dijelaskan oleh Deacon Baker, itu tidak dapat justifikasi atau dibenarkan baik dari kacamata etika teleologi, deontologi, maupun keutamaan. Pemenuhan visi misi dan tujuan Polri, terutama tentang melindungi, mengayomi masyarakat, serta mewujudkan Polri yang profesional sesuai tujuannya di web, sukar untuk dicapai apabila belum terwujudnya konsep EBF serta implikasinya hadir di dalam tubuh Polri. Pepatah ikan busuk mulai dari kepala, serta pernyataan kalau tak mampu membersihkan kepalanya akan saya potong, yang disampaikan oleh Listio Sigit Prabowo, Kapolri, pada tahun 2021, perlu ditelaah ulang. Karena pada dasarnya bukan hanya kepala yang telah busuk, namun ikan yang sudah busuk. Sehingga memotong kepala pun tidak dapat membuat ikan tersebut kembali segar. Mungkin sekiranya itu yang dapat kami sampaikan melalui PowerPoint ini. Untuk selengkapnya dapat dibaca di paper yang akan kami kumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.